Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mas Wisnu kala ia mendaki ke Gunung Ciremai bersama kedua temannya. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Kalau gitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai cerita. Cerita ini dikirimkan oleh narasumber yang bernama Wisnu dari Tangerang. Di cerita ini, Wisnu membagikan satu kisah yang dia alami bersama kedua orang temannya dikala mereka sedang mendaki ke Gunung Ciremai. Ada banyak sekali kejadian janggal yang mereka alami selama di Gunung Ciremai. Salah satunya bertemu dengan segerombolan kucing hitam. Bukan sebatas kucing biasa, tapi kucing ini. Memang kenapa dengan kucingnya? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum masuk ke ceritanya, saya minta kalian untuk matikan lampu, tarik selimut, dan tetap waspada. Siapa tahu ada sosok lain yang menemani kalian mendengarkan cerita ini. Cerita akan saya mulai. Cerita berawal saat liburan kenaikan kelas. Wisnu dan kedua temannya yang bernama Sandi dan Doni memutuskan untuk mendaki gunung untuk mengisi liburan sekolah, sekaligus untuk merefreshing sejenak pikiran dari ujian-ujian sekolah kemarin, serta menyiapkan diri untuk memasuki dunia sekolah kelas 3 SMA. Mereka yang sudah beberapa kali mendaki, waktu senggang seperti ini rasanya sayang sekali kalau tidak dipakai untuk mendaki gunung. Sore itu sepulang sekolah, mereka habiskan waktu untuk nongkrong dan ngopi di warkop tempat mereka sering kumpul. "San, Don, daripada gabut, liburan besok kita muncak yuk," ajakku pada Sandi dan Doni. "Mendaki kemana?" tanya mereka berdua serempak. "Ke Ciremai aja gimana?" tanyaku lagi. "Gua sih oke aja, kapan?" tanya Sandi. Alhasil mereka bertiga mengagendakan untuk mendaki ke Gunung Ciremai hari Kamis tanggal 28 Juni 2018. Sore itu di warung kopi mereka membicarakan segala sesuatu atas rencana pendakian mereka. Mulai dari tanggal dan waktu keberangkatan, persiapan logistik yang akan mereka bawa, hingga jalur mana yang akan mereka pilih untuk mendaki nanti. Setelah semuanya setuju, mereka langsung mengatur segala keperluan mereka selama mendaki. Persiapan demi persiapan mereka lakukan. Dan setelah dirasa semua kebutuhan sudah siap, PR mereka hanya tinggal meminta izin kepada orang tua masing-masing. Namun alhamdulillahnya orang tua mereka semua memberikan izin untuk mereka mendaki. Betapa senangnya mereka kala itu. Antusias untuk mendaki begitu mereka rasakan. Singkat cerita, tibalah di hari keberangkatan mereka. Rencananya mereka akan mendaki Gunung Ciremai via Linggarjati. Sejak subuh mereka sudah berangkat naik bus dari terminal Lebak Bulus. Lalu mereka akan turun di terminal Cilimus dan perjalanan mereka akan lanjutkan naik angkot untuk tiba di base camp. Setidaknya membutuhkan waktu 1,5 jam, kemudian mereka baru tiba di base camp. Perjalanan mereka kala itu terbilang cukup lancar dan tak ada hambatan. Mereka pun tiba di base camp Linggarjati sekitar jam 9 pagi. Sesampainya mereka di base camp, mereka mulai mengurus perizinan dan baru start mendaki jam 9.30 pagi. "Kalian bertiga aja nih?" tanya penjaga base camp. "Iya Kang, kami bertiga." Kalau nanti ketemu hal-hal yang ganjil tolong diabaikan aja ya, kan nanti itu malam Jumat," ucap penjaga base camp kepada kami sambil tersenyum. Kami yang mendengar ucapan dari penjaga base camp tersebut sebenarnya menjadi sedikit khawatir. Namun kami yakin, selama niat kami baik, pasti tak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah semuanya dirasa siap, pendakian pun dimulai. Namun sesaat sebelum memulai pendakian, aku menghentakkan kaki sebanyak 3 kali ke tanah sambil mengucapkan bismillah. Hal tersebut aku ketahui kala beberapa hari sebelum pendakian aku browsing tentang pantangan-pantangan di Gunung Ciremai. Wisnu, lu ngapain?" tanya Doni. "Mitosnya sebelum mendaki Ciremai harus menghentakkan kaki 3 kali supaya dijauhkan dari gangguan demit," jawabku pada Doni.
Namun Doni yang skeptis dengan hal-hal gaib tidak terlalu menghiraukan hal tersebut. "Alah, ada-ada aja lu. Ayo buruan jalan, ntar kesiangan," timpal Doni. Di awal-awal pendakian semuanya masih terasa biasa-biasa saja. Tak ada keanehan dan hal-hal ganjil yang mereka alami. Dan bahkan mereka masih sempat bercanda selama pendakian. Akan tetapi selang 2 jam kemudian Doni mengeluh kelelahan dan keril yang Doni bawa terasa begitu berat. "Weh, break bentar dong, berat nih," ucap Doni padaku dan Sandi. "Baru juga jalan sebentar Don, lemah amat sih lu," ucap Sandi. "Aduh, nggak tahu, rasanya kok capek banget ya," jawab Doni pada Sandi. "Ya udah, kita break di sini dulu aja, jangan banyak ngeluh Don, di bawah santai aja," ucapku. Kami akhirnya stop istirahat sebentar di pos Kondang Amis. Waktu tak terasa sudah berjalan jauh, dan saat Sandi melihat ke arah jam tangannya ternyata sudah jam 12 siang. Itu berarti kami sudah melewati 2,5 jam perjalanan dari base camp. Saat sedang beristirahat, Doni beberapa kali terlihat memijat punggungnya yang sepertinya terasa pegal. Hingga sekitar 1 jam berlalu, kondisi Doni kini sudah kembali optimal. Barulah kami melanjutkan kembali pendakian. Kami pun tak terasa sudah memasuki area pos kuburan kuda setelah hampir 3 jam berjalan. Namun lagi-lagi Doni meminta waktu untuk istirahat karena dia merasa sangat kelelahan. Wisnu maupun Sandi tidak ada masalah. Yang terpenting mereka mendaki ke atas dan pulang selamat bersama-sama. Istirahatlah mereka sejenak di sekitaran pos kuburan kuda. "Bentar, gue kebelet nih, mau pipis," ucap Doni tiba-tiba. "Ya udah, cari tempat yang agak jauh dikit, jangan lupa permisi Don," ucapku pada Doni. Doni kemudian terlihat pergi agak sedikit menjauh dari kami untuk menuntaskan hajatnya. Dan tak lama kemudian Doni pun kembali dan kami masih melanjutkan istirahat di sini. Namun baru sejenak kami beristirahat, tiba-tiba datang kabut yang sangat pekat. Dengan kondisi Doni yang mudah lelah, rasanya tidak mungkin kalau kami paksakan untuk melanjutkan pendakian. Setelah berdiskusi, akhirnya aku mengambil keputusan untuk mengajak kedua temanku ini turun saja ke pos Kondang Amis. Mendadak terbersit dalam pikiranku, sepertinya memang disuruh untuk ngecamp di pos Kondang Amis. Terlepas dari benar atau tidak firasatku saat ini, sepertinya itu adalah pilihan terbaik daripada beresiko melanjutkan pendakian. Karena tak ada satupun dari kami yang pernah mendaki ke Cermai sebelumnya. Jadi ini adalah perdana kami mendaki ke Cermai. Biasanya kami mendaki ke Cikuray atau Sindoro, jadi kurang paham dengan situasi dan kondisi di Gunung Cermai. Kabut yang turun kala itu sangat pekat sampai membuat jarak pandang menjadi minim. Daripada ambil resiko untuk melanjutkan perjalanan, lebih baik turun saja dan ngecamp di pos Kondang Amis. Saat kami mulai berjalan turun menuju Kondang Amis, keanehan kembali kami alami. Di mana saat perjalanan turun kami bertemu dengan segerombolan kucing hitam. Semua anggota tubuh kucing ini full berwarna hitam legam. Anehnya pandangan kucing-kucing ini memandang ke arah kami bertiga dengan begitu tajam. Sontak firasat kami benar-benar tidak enak melihat kucing-kucing tersebut. Ditambah kumpulan kabut tadi seolah-olah mengikuti kami dari belakang. Buru-buru kami turun dan mengabaikan kucing-kucing itu. Begitu tiba di pos Kondang Amis, hari sudah mulai sore. Di sini keanehan kembali terjadi. Tepatnya ketika kumpulan kabut tadi berhenti di perbatasan saat kami mau masuk ke area pos Kondang Amis. Kabut itu berhenti dan tidak mengikuti kami lagi. Benar-benar aneh. Wallahualam. Karena hari sudah mulai sore, kami tidak mau sibuk dengan kekacauan pikiran kami sendiri. Kami pun memutuskan untuk menggelar tenda dan memasak makan malam. Langit yang awalnya cerah kini berubah menjadi gelap. Setelah makan malam selesai, kami putuskan untuk masuk saja ke dalam tenda untuk beristirahat. Namun begitu kami mau berjalan masuk, kami kembali melihat segerombolan kucing-kucing hitam tadi. Antara kaget dan tidak percaya kalau kucing-kucing itu masih ada di dekat tenda kami dan hanya diam sambil mengamati ke arah kami. Jumlahnya itu mungkin ada sekitar 10-15 ekor. Pertanyaannya, ini kucing maunya apa? Namun daripada memikirkan hal-hal yang aneh, kami putuskan untuk tidur saja. Tepat jam 12 malam, Doni pun terbangun karena ingin buang air kecil. Dari dalam tenda, Doni dapat merasakan suasana di luar tenda terkesan sangat hening sekali.
Di tengah keheningan yang Doni rasakan, secara tiba-tiba muncul suara gamelan seperti ada yang sedang menggelar pesta. Suara gamelan tersebut awalnya terdengar pelan mendayu-dayu, namun lama-kelamaan suaranya semakin besar seakan suara tersebut persis berada di luar tenda mereka. Karena penasaran, Doni putuskan untuk mengintip sedikit keluar tenda dari celah resleting tenda. Pelan-pelan Doni membuka resleting tenda dan mengamati sekitar secara tenang. Dan setelah diamati, Doni melihat seperti ada sebuah pertunjukan tari tradisional lengkap dengan penari, alat musik tradisional beserta para penontonnya. Sontak hal tersebut membuat Doni merinding dan berkeringat. Logikanya, mana ada pertunjukan semacam ini di gunung? Lalu jika bukan manusia, sosok apa yang dia lihat saat ini oleh Doni? Seperti terhipnotis, Doni terus saja mengamati apa yang dia lihat. Namun semakin Doni amati, orang-orang yang dia lihat ini tiba-tiba berubah wujud. Benar-benar berubah wujud dan perubahan wujudnya menjadi sosok-sosok yang sangat menyeramkan. Ketakutan Doni benar-benar memuncak kala menyaksikan sosok-sosok tersebut kini melihat ke arahnya seakan mereka tahu kalau sedari tadi Doni sedang memperhatikan mereka. Sebenarnya Doni ingin berteriak, namun mulutnya seakan terkunci tak bisa mengeluarkan suara sepatah kata pun. Kala Doni masih terpukau mengamati sosok-sosok aneh tersebut, tiba-tiba ada sebuah tangan yang masuk dan menarik kerah baju Doni hingga membuat Doni tertarik keluar tenda. Kini wajah Doni tepat berhadapan dengan wajah sosok perempuan dengan muka yang hancur dan mengeluarkan banyak darah yang berbau amis. Tubuh Doni langsung gemetar ketakutan, hingga kemudian sosok itu pun berkata, "Pergi, kamu sembarangan." Karena tak kuat menahan ketakutan, Doni pun akhirnya pingsan di depan tenda. Keesokan paginya, Wisnu dan Sandi terbangun jam 6.30 pagi. Mereka berdua kaget saat melihat Doni tak ada di dalam tenda. Bergegas mereka berdua keluar tenda dan berniat mencari Doni. Kemudian mereka berdua menemukan Doni tergeletak tepat di depan pintu tenda. Kemudian mereka berdua menggotong Doni untuk masuk ke dalam tenda dan coba membangunkan Doni. Beberapa saat kemudian Doni pun terbangun dengan wajah yang terlihat sangat ketakutan. Wisnu dan Sandi mencoba untuk menenangkan Doni, dan setelah tenang Doni pun menceritakan apa yang ia alami semalam. Gara-gara kejadian semalam, mereka mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pendakian sampai ke puncak Ciremai. Mereka pun memilih untuk turun dan pulang ke rumah masing-masing. 1 minggu setelah pendakian tersebut, mereka pun kembali berkumpul di rumah Doni dan membahas hal-hal ganjil di pendakian mereka ke Ciremai kala itu. Doni beranggapan serangkaian kejadian ganjil yang ia alami selama pendakian itu dikarenakan saat Doni buang air kecil di pos kuburan kuda, ia lupa bilang permisi. Namun entah karena itu atau hal lain, yang jelas untuk kali pertama dalam hidupnya, Doni baru mengalami kejadian ganjil semacam itu. Sekian cerita singkat pada kesempatan kali ini. Dari cerita tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa dimanapun kita berada, penting untuk menjaga adab. Terlepas dari percaya atau tidak, jelas kita dengan makhluk tak kasat mata hidup berdampingan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Support terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.